Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Strianida dari kelas B, Prodi Pendidikan Tata Rias Tambu 2022. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali merasakan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai pentingnya menjaga lisan, kebiasaan kita dalam berbicara sehari-hari. Lisan merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Dengan lisan kita bisa berkomunikasi, berinteraksi, dan menyampaikan pesan. Namun, seringkali kita lupa betapa pentingnya menjaga lisan. Lisan atau ucapan kita memiliki kekuatan besar dalam membentuk kualitas hidup kita dan hubungan kita dengan orang lain. Kita harus berusaha mengendalikan ucapan kita agar selalu membawa kebaikan pada diri kita dan diri orang lain. Ucapan kita juga mencerminkan kepribadian kita dan karakter kita kepada orang lain. Dengan mengendalikan ucapan, kita dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Ucapan yang tidak terkendali dapat menimbulkan banyak hal buruk seperti menyakiti hati orang lain, menyebabkan konflik, dan merusak hubungan baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berhati-hati dalam berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 53 yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan kebencian di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu berbicara dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik akan mampu menciptakan kedamaian dan kasih sayang di antara sesama. Sebaliknya, kata-kata yang buruk akan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang pentingnya menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, beliau juga mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin tidaklah mengumpat, tidaklah berkata kasar, dan tidaklah berbicara buruk. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW merupakan teladan dalam mengendalikan ucapan. Beliau senantiasa berbicara dengan penuh hikmah, bijaksana, dan menghindari ucapan yang tidak bermanfaat. Kita dapat belajar dari contoh beliau dalam menjaga lidah agar tidak terjerumus dalam perkataan yang negatif. Menjaga lisan juga berarti menjaga hati, sebab dari hatilah keluar segala ucapan. Jika hati kita bersih, maka ucapan kita pun akan baik. Sebaliknya, jika hati kita penuh dengan kebencian dan prasangka buruk, maka ucapan kita akan cenderung menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan kita dengan baik. Berbicaralah dengan kata-kata yang lembut, penuh kasih sayang, dan selalu memperbaiki diri. Jangan biarkan lisan kita menjadi sumber kesengsaraan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang membutuhkan kehati-hatian dalam berbicara. Mulai dari interaksi dengan keluarga, teman, rekan kerja, hingga dalam bermedia sosial. Jaga lisan kita dari ucapan yang buruk, fitnah, ghibah, dan kata-kata kasar. Selalu ingat bahwa setiap perkataan yang keluar dari lisan kita akan menjadi saksi di hari akhir. Sedikit tips praktis untuk mengendalikan ucapan dari saya. Yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Apakah kata-kata kita akan membawa manfaat atau sebaliknya? Kemudian, memperhatikan emosi saat berbicara. Hindari berbicara ketika emosi sedang tidak stabil. Dan terakhir, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan dalam mengendalikan lidah.
Dengan mengendalikan ucapan kita dapat menjaga hubungan dengan sesama, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita introspeksi diri kita sendiri. Sudahkah kita menjaga lisan kita dengan baik? Sudahkah kita memperbaiki cara bicara kita agar lebih menghormati orang lain? Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari tema yang kita bahas dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan kebiasaan mengendalikan ucapan sebagai langkah awal untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.